Bicara ekonomi hijau, bukan hanya untuk pabrik besar dan pengambil kebijakan, tapi pengusaha UMKM pun bisa memulai bicara ekonomi hijau. Salah satunya adalah Binan Signature, pembuat eco-printing yang terus melaju dengan produk-produknya sampai mancanegara. Jadi kami menjadikan eco-print sebagai produk unggulan kami, sustainable fashion, artinya produk berkelanjutan yang memang saat ini sedang digaungkan di dunia. Eco-print adalah teknik pengolahan kain, kainnya harus serat alami. Begitupun dengan motif dan pewarnaan. Motif dan pewarnaan kami gunakan dari tumbuhan dan tanaman di sekitar kita, di Indonesia. Indonesia begitu luar biasa kayanya, sehingga eco-print yang memang bukan berasal dari Indonesia bisa menjadi terdepan di dunia. Saya sendiri mulai menggeluti eco-print pada tahun 2018. Saat itu kami tertarik ketika sedang mengikuti kegiatan pameran dari Telkom Craft. Di situ sudah ada Ibu Jumiko yang sudah mengenalkan eco-print lebih dulu dari saya. Dan dari situlah saya dan suami mulai tertarik menggeluti eco-print, mempelajarinya dengan seorang guru yang sangat sederhana tetapi luar biasa. Karena memang eco-print dari luar negeri, maka pembelajaran saya pun saya simak dari grup yang ada di luar negeri. Dari situlah teknik terus dikembangkan hingga saat ini semakin banyak eco-printer yang ada di Indonesia, dan saya pun mengajarkan secara online dan sudah menghasilkan 4 buah buku selama masa pandemi, di mana karya-karya dari peserta online belajar itu bisa kami apresiasi dalam sebuah buku. Kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa, tanaman dan tumbuhan sangat beragam, dan di Indonesia tanpa musim, sehingga kapanpun kita bisa melakukannya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan dari kain serat alami. Serat alami sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu dari serat tumbuhan dan juga serat dari hewani. Nah, untuk yang dari tumbuhan sendiri kita bisa menggunakan katun, linen, rami, viskos. Sedangkan yang dari serat hewan kita bisa gunakan sutra dan wool. Sementara kalau untuk wool kita di Indonesia tidak banyak mendapatkan pasokan. Nah, bahannya sendiri setelah kita proses curing atau mencuci, ini kita menggunakan soda abu. Tetapi banyak kain yang memang sudah diproses curing dari pabrik, sehingga ketika kita terima kita tinggal memproses mordan saja. Bahan mordan yang kita gunakan adalah tawas. Tetapi dengan teknik yang terus berkembang saat ini, kita pun tidak hanya menggunakan tawas. Ada sodium asetat, ada tunjung yang kita gunakan. Nah, setelah kain ini kita morden, kita bisa melakukan eco-print atau printingnya itu sendiri. Ada 2 teknik utama yang kita bisa gunakan, yaitu teknik tanpa blanket atau teknik basic, dan yang kedua adalah teknik blanket. Kedua hasil ini sangat berbeda, dan tentunya kita bisa melakukan sesuai kebutuhan kita dan daun-daun yang kita gunakan. Sekarang semua daun bisa kita gunakan untuk eco-print. Tinggal menentukan teknik mana yang kita bisa terapkan sehingga hasilnya sama cantiknya. Menggeluti eco-print membuat kita makin peduli terhadap lingkungan, terutama untuk menanam. Kita tidak hanya memetik, tetapi kita juga menanam. Nah, daun-daun yang kami gunakan, salah satu ciri khas dari Binan Signature adalah menampilkan hanya 1 atau 2 macam daun yang kita gunakan dalam lembaran kain, dan daun yang kita gunakan adalah daun yang tumbuh di sekitar kita. Saat ini yang banyak tumbuh di tempat saya adalah daun lanang dan juga daun jarak wulung. 2 daun ini yang menjadi andalan kami. Saat ini yang kami persiapkan untuk eco-print fashion trend di Yogyakarta tanggal 30 Agustus nanti, ciri khas yang kami ajukan adalah dengan menggunakan daun kayu Afrika. Bahan yang kita gunakan dalam mordan itu ada 3 macam. Ada metallic mordan, ada natural mordan, dan ada oil mordan. Saat ini di Indonesia banyak yang menggunakan metallic mordan atau mordan logam. Mordan logam kita dapatkan dari bahan-bahan kimia seperti tawas, sodium asetat, tunjung. Nah, saat ini dengan teknik yang kita kembangkan sekarang, bahan mordan tidak langsung kita buang, tetapi bisa kita gunakan lagi. Nah, penggunaannya ini bisa sesuai dengan selera para eco-printer, bisa 2 kali, 3 kali. Nah, ketika pun ada pembuangan, ini sangat minim sekali, sehingga bahan-bahan mordan yang kita gunakan sesuai dengan standar, pembuangannya pun sangat minim. Dan pada saat ini saya bekerja sama dengan Polimedia sedang mengadakan penelitian tentang pembuangan dari limbah eco-print. Dan insya Allah hasil ini bisa kita dapatkan dan kita bisa
share ke seluruh ekoprinter di Indonesia sehingga pengetahuan para ekoprint makin bertambah lagi tentang pembuangan dari limbah ekoprint. Untuk produk In Signature, penjualan kita lakukan dengan sistem offline dan online. Online kita melalui website dan sosial media, sedangkan offline saat ini toko kami di Mangga 2 memang sudah kita tutup terkait kondisi pandemi, dan offline kami adalah melalui pameran-pameran yang digelar mulai dari Inakraf, Mufest, dan kegiatan pameran lain. Penjualannya sendiri karena secara online kita bisa sampai ke luar negeri. Saat ini yang pernah order ke In Signature adalah di UK, di Hong Kong, Australia, dan Amerika. Dari hobi yang dikembangkan akhirnya bisa menjadi bisnis. Saya bisa mengatakan bahwa ekoprint modal kita adalah modal nol untuk angka rupiah. Karena modal utama kita adalah semangat kita untuk belajar, untuk mengetahui ekoprint, dan akhirnya ketika kita belajar, lalu hasil karya kita share di sosial media, karena memang para peserta belajar saya arahkan setelah mereka membuat ekoprint, mereka harus membuat foto yang menarik, foto yang bagus, sehingga ketika share di sosial media sudah terlihat seperti sedang branding, baik branding personal maupun branding produk. Nah, dari sini biasanya sangat umum terjadi yang melihat dari postingan ini akan membeli. Secara tidak langsung, biaya belajar akhirnya bisa terbayar dengan mudah dengan pembelian dari kain-kain ini sendiri. Bila sekarang saya sudah bisa memproduksi banyak dan melakukan penjualan banyak, itu berawal dari sebuah modal semangat untuk belajar. Untuk saat ini omset saya sekitar 60 sampai 80 juta per bulan. Dan ini tidak saja kepada produk penjualan dari In Signature, karena saya juga mengajar ekoprint, lalu menyediakan material ekoprint sehingga memudahkan para peserta belajar untuk bisa mempraktekkan karena material yang dibutuhkan kami sediakan. Bersama Bank Mandiri tidak hanya kesempatan pelatihan yang diberikan, tetapi juga kesempatan pameran-pameran yang kami ikuti dan difasilitasi oleh Bank Mandiri. Seperti yang terakhir adalah pameran Katumbiri di JCC, dan yang sebentar lagi adalah Tong Tong Fair. Ini di Amsterdam, adalah sebuah pameran terbesar di dunia yang mulai dilakukan sejak 1950 sekian, dan ini adalah pameran kebudayaan Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah pameran internasional kami yang pertama, dan kami siap untuk memberikan dukungan terhadap Bank Mandiri dengan memberikan produk-produk In Signature yang terbaik.